Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama yang termasuk dari bagian orang yang dicampakkan ke dalam neraka disebabkan karena harta, yang pertama yaitu adalah orang yang mereka senantiasa hidupnya tidak ada yang dia pikirkan di dalam pikirannya dan tidak ada yang diinginkan di dalam hatinya kecuali dunia. Terus menerus. Sampai-sampai ketika mereka beribadah pada ibadah-ibadah akhirat, yang harusnya ibadah akhirat itu menjadi sebuah kunci keselamatan pada kehidupan kelak di akhiratnya, ibadah di akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Itu termasuk di antara yahsabu annama lahu akhlada. Itu yang pertama. Ya, jadi ada orang-orang yang mereka itu yahsabu annama lahu akhlada itu apa? Yaitu adalah mereka yang senantiasa tidak ada yang difikirkan, tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang diharapkan, dan tidak ada satu obsesi paling besar pada hidupnya kecuali adalah dapat dunia. Sampai-sampai ibadah yang harusnya diniatkan untuk Allah dan bagaimana kita mendapatkan rahmat dengan ibadah itu kelak pada kehidupan di akhirat, maka dia niatkan pula bahwasanya ibadah akhirat pun dia niatkan untuk dunia. Maka ini merupakan konkretnya ayat yang ketiga dalam kelompok manusia yang pertama. Makanya hati-hati. Ya. Kita tentunya sering membahas dan kita tentunya sering sekali mendengar ayat yang Allah sampaikan pada surat Hud. Ya. Ketika Allah menyampaikan kepada kita surat Hud, bahwasanya Allah itu mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Ya. Allah menyampaikan kepada kita pada surat Hud ketika Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapapun orang yang menghendaki kehidupan dunia, kami akan berikan kepadanya kehidupan dunia sesuai dengan apa yang mereka niatkan. La yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi. Jadi kalau ada orang pada jejak kehidupannya, ketika dia melakukan aktivitas, ketika dia belajar, ketika dia melakukan berbagai macam kegiatan, semuanya itu sampai ibadah yang dia lakukan itu niatannya hanya untuk menjadikan dia cukup dan kaya, dia akan diberikan oleh Allah kepadanya dunia. Enggak dikurangi oleh Allah. Kalau dia menginginkan dunia, akan dikasih oleh Allah kepadanya dunia kalau Allah berkehendak. Allah lalu melanjutkan ayat yang ke-16, ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Tapi nanti di neraka mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali adalah neraka ketika di akhirat. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Ini teguran untuk ustadz, untuk guru, untuk jamaah, untuk murid, untuk orang yang di kota, untuk orang yang di pinggir kota. Jadi orang yang mereka nanti akan mendapatkan ancaman kalla la yumbadanna fil khutamah itu siapa kelompok ini? Yang pertama, orang yang mereka itu semuanya diniatkan untuk dunia, sampai ibadah pun diniatkan untuk dunia. Sehingga akhirnya tidak ada yang tersisa pada apa yang dia kerjakan kecuali hanya mendapatkan dunia. Dan tidak ada lagi balasan yang mereka jumpai dan mereka nanti dapatkan di akhirat. Karena niat mereka melakukan ibadah pun untuk dunia dan akhirnya sudah dapat dunia. Makanya dalam bentuk satu ilustrasi, bisa jadi ada orang ketika mereka ditimbang oleh Allah ataupun ketika mereka dihisap oleh Allah, mereka bertanya, mana sholat saya, mana sedekah saya, mana sholat tahajud saya? Maka ada suara yang nanti akan memberikan jawaban. Bukankah sholatmu, bukankah puasamu untuk mendapatkan kekayaan? Dan aku sudah berikan kekayaan itu kepada kalian ketika di dunia, meniatkan ibadah kalian untuk dunia, dan sudah kalian peroleh. Dan tidak ada lagi balasan di akhirat karena sesungguhnya setiap segala sesuatu tergantung bagaimana niatnya. Nah ini hati-hati. Lah inilah yang menjadikan kita faham. Jadi kalau orang sudah tertipu, kalau orang sudah terkena bisanya dunia, lalu dia menyangka dunia itu akan kekal untuknya, maka akhirnya kelompok yang pertama adalah
Apapun dia lakukan, sampai ketaatan itu pun dia niatkan untuk dunia ketika merasa bahwasanya dia akan hidup selamanya di dunia. Sampai ibadah akhirat yang harusnya dia simpan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, maka ibadah akhirat pun dia perkosa dalam tanda kutip. Dia jadikan ibadah akhirat itu hanya untuk dunia yang pengen dia peroleh dengan kelapangan dan kekayaan yang dia mimpikan dan menjadi obsesinya selama ini. Ini hati-hati ya. Ya, makanya maaf ya, jangan pernah kita beribadah itu dengan alasan untuk dunia. Karena Allah membenci setiap ibadah yang ditunaikan dan dikerjakan karena untuk mendapatkan urusan kehidupan dunia. Ya, makanya sampai kita sudah diingatkan oleh Rasulullah sampai nyekolahkan anak sekalipun. Makanya maaf sekali kalau kita nyekolahkan anak, jangan pernah berpikir untuk nyekolahkan anak itu untuk supaya anak itu mendapatkan pekerjaan duniawi. Jangan. Ini termasuk yang akan terkena ayat yahsabu annama lahu akhladah. Kadang-kadang banyak orang tua disebabkan mungkin minimnya mereka pada pelajaran akhirat, pelajaran agama, sampai nyekolahkan anak itu tidak ada yang dia niatkan kecuali supaya anaknya itu mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam urusan duniawi. Nanti sekolah di sini, nanti SMP di sini, SMA di sana, kuliahnya di sana, cepat kerja. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan untuk kita, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yari rahiyatal jannah. Siapapun mereka yang mencari ilmu yang harusnya diniatkan mencari ilmu karena Allah, lalu dia mencari ilmu karena untuk dunia, tidak akan bisa mencobanya surga. Makanya penting kalau kita akan mengkondisikan anak sekolah, kita sembari di mobil, nyetirin anak kita dan mengantar, katakan sama dia, nah, ibu antar kamu sekolah bukan supaya kamu nanti bisa kerja. Masalah dunia kamu, masalah rezeki kamu Allah yang ngatur. Tapi ibu ngantarkan kamu ke sekolah tiap hari, ibu tidak pernah merasa komplain, tidak pernah merasa lelah, supaya kamu kenal dengan Allah. Ini yang kita harus tanamkan semenjak dia belia, supaya dia itu mindsetnya hidup. Belajar itu bukan untuk memperoleh kekayaan dari kepintaran yang dia miliki, tapi belajar itu supaya dia kenal Allah, dan kalau dia punya kemampuan, dia bisa memberikan kontribusi kepada agama Allah sesuai dengan apa yang Allah bagikan kepadanya pada ilmu. Itu yang kita harus tanamkan. Makanya ini pula yang menjadikan kita harus hati-hati. Jangan menjadikan dakwah menjadi sarana kita mendapatkan kekayaan. Jangan pula kita menjadikan sholat tahajud kita, sedekah kita, sholat duha kita untuk mendapatkan dunia. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah pada surat Hud 15 dan 16. Surat yang ke-11. Ya, karena sesungguhnya surat Hud ini merupakan surat yang membuat Nabi beruban. Surat Hud ini merupakan surat yang dibaca oleh para sahabat dalam kondisi yang berat. Karena salah satu yang paling berat dari surat Hud itu surat 15 yaitu ayat 15 dan 16 yang mengingatkan kepada mereka. Siapapun yang nyari dunia terus-menerus dikasih oleh Allah dunia dengan kehendaknya dan izinnya. Tapi ingat di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Ketika semua yang diminta ketika di akhirat Allah akan membalasnya. Sudahkah aku berikan kepada kalian apa yang kalian niatkan untuk mendapatkan dunia di balik ibadah kalian? Dan itulah yang menjadi sebuah rasa kerugian yang sangat besar. Hati-hati. Yaitu adalah yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menyangka harta itu mereka itu mengekalkan. Siapa yang termasuk pada kelompok ini? Satu. Kelompok yang mereka meniatkan seluruh hidupnya, seluruh aktivitasnya hanya untuk dunia. Bahkan belajar untuk dunia. Bahkan ketaatan pun ujungnya untuk dunia. Dan itu hati-hati. Tolonglah kita tidak usah pakai mindset bahwasanya sedekah itu pasti kaya. Sedekah itu pasti berkah, saya setuju. Tapi kalau sedekah pasti kaya, saya tidak setuju. Karena belum tentu orang yang sedekah itu pasti kaya. Karena yang kaya belum tentu bahagia dan belum tentu cukup. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak merasa cukup? Berapa banyak orang yang kaya tetapi mereka merasa kurang dan akhirnya mereka korupsi dan jadi koruptor? Sedekah itu tidak menjanjikan kaya, tapi sedekah itu menjanjikan kepada kita keberkahan. Kalau itu saya setuju. Ya. Makanya janganlah ada
Namanya ibadah orientasi dunia. Saya sering menyebut untuk mengingatkan diri saya, ibadah cita rasa dunia. Ini berbahaya. Kalau ibadah sudah cita rasa dunia, maka dia akan senantiasa menjadikan, menempatkan seluruh ketaatan yang dia lakukan, seluruh ibadah yang dia kerjakan, bukan untuk menggapai ridhonya Allah, tetapi hanya untuk mendapatkan dunia. Lah inilah yang Allah sampaikan ancamannya. Kalla la yumbadanna fil khutam. Dan ayat ini ada keterkaitan pada surat Hud 15 dan 16. Makanya Allah menyampaikan, sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-16. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang yang berniat seluruh perkara dalam hidupnya hanya untuk dunia, apapun untuk dunia. Maka ayat yang ke-16 menjawab, mereka kelak di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Makanya Masya Allah ya, betapa mengerikannya dunia itu. Karena tidaklah diletakkan ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada, lalu ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil khutamah, untuk memberi pengertian kepada kita dan memberi arti kesadaran. Yang menyeret manusia menuju neraka itu selalu ada kaitannya dengan dunia ketika kita salah menempatkannya. Ini yang pertama.